Coba cari beda. Apa namanya salah baca ini? Di sini saya dari kelompok 5. Setelah kami berdiskusi, di sini saya ingin menjelaskan dan juga memberitahu tentang asumsi yang akan kami gunakan dari kelompok 5 dari fungsi produksi yang telah kami dapatkan. Nah, baik. Apa saja yang akan kami cari? Nah, yang pertama yang akan kami cari adalah persamaan isokos yang digunakan. Lalu penggunaan input masing-masing yang optimal, dan juga yang terakhir ada keuntungan yang dihasilkan dari fungsi produksi tersebut. Nah, di video kemarin, video sebelumnya kami telah melakukan pencarian data dan juga mengalokasikan datanya ke SPSS guna mencari fungsi produksinya. Baik. Nah, jadi pertama yaitu adalah persamaan isokos yang digunakan. Nah, untuk persamaan isokos sebelumnya kita harus mengasumsikan pertama kami ingin memproduksi sebanyak 280 unit. Produksi barang sebanyak 240 unit. Lalu untuk harga input X1, harga input X1 kami asumsikan sebagai Rp2.000. Harga input X2 itu Rp4.000. Nah, di sini untuk harga Q-nya, baik. Nah, untuk harga Q-nya ini kami asumsikan sebagai 5.000. Harga Q atau output barang yang sudah jadi itu kami asumsikan sebagai Rp5.000. Nah, baik. Untuk mencari persamaan isokosnya, berarti kita bisa mengasumsikan sebagai C total biaya produksi sama dengan 2.000 X1 ditambah dengan 4.000 X2. Nah, inilah dimana C ini adalah total biaya produksi, Nah, 2.000 tadi adalah harga input X1 dan 4.000 adalah harga input X2. X1 adalah sebagai jumlah input dari X1 nanti, dan X2 adalah sebagai jumlah input dari X2 tadi. Nah, kira-kira ini adalah persamaan isokos yang kami gunakan untuk nomor 1. Oke, lanjut ke nomor kedua, yaitu penggunaan input masing-masing yang optimal. Nah, di sini setelah kami menganukan data kemarin, fungsi produksi yang kami dapatkan adalah Q sama dengan 21,13 X1 pangkat 0,50 X2 pangkat 0,47. Nah, ini lalu kita bikin MP1 nya sebagai delta Q per delta X1 X1 sama dengan 21,13. kita turunkan, berarti pangkatnya nanti kita kalikan di sini jadi 0,50 angka pertama, jadi X1 0,50 kita kurangi 1 karena tadi kita turunkan menjadi pangkat pangkat negatif 0,50 X2 0,47 X2 pangkat 0,47. Nah, ini mohon maaf jika ada berantakan. Nah, lalu untuk MP2 ini sama dengan
delta Q per delta X2 sama dengan 21,13. Nah, sama seperti tadi, pangkat kita masukkan ke sini 0,47 X1, pangkat X1 nya tetap 0,50. Nah, pangkat X2 nya berubah menjadi 0,47 dikurang 1 sama dengan negatif 0,53. Nah, kita telah mendapat MP1 dan MP2 nya. Lalu kita lanjutkan kepada marginal return substitution atau MRTS yang biasa kita kenal. Oke, lanjut ke MRTS. Nah, seperti kita ketahui, MRTS itu sama dengan MP1 sama dengan per MP2 sama dengan P1 per P2. Oke, sampai sini bisa mengikuti. Nah, langsung saja kita masukkan MP1 kita tadi 21,13 dikali maksudnya titik 0,5 X1 negatif 0,50 X2 0,47 per masukkan MP2 nya 21,13 dikali 0,47, oh maaf ini 0,50 lupa, 0,47 X1 0,50 X2 0,53. Nah, ini untuk P1 dan P2 adalah harga input tadi. Harga input P1 22.000 maksudnya, dan 24.000. Oke. Sama dengan ini kita coret habis semuanya. Jadi kita tinggal masukkan 0,50 X1 negatif pangkat 50 X2 0,47. Oke, sampai sini bisa mengikuti. Per 0,47 kita turunkan X1 0,50 X2 ini negatif tadi, sorry, negatif 0,53. Oke, sama dengan ini kita sederhanakan, dibagi sama-sama dibagi 2000 jadinya 1/2. Oke, sampai sini bisa. Nah, dikarenakan 0,50 dan 0,50 habis menjadi 0 dan ini juga habis menjadi 0, langsung kita 0,50 per 0,47 kali X1 X2 sama dengan 1/2. Nah, kita kita tukar tempatnya. X1 per X2 sama dengan 1/2 dikali 50 per 47. Nah, sama dengan X1 per X2. Mohon maaf jika tulisannya kurang jelas. X1 per X2 sama dengan, nah ini 50 dibagi 47, hasilnya adalah 0,53. 1/2 nya kita habis gara-gara si sebelahnya. Nah, berarti kita dapatkan ini, kita asumsikan X2 itu sama dengan 0,53 X1. Nah, sampai sini bisa. Oke, langsung saja kita masukkan ke, kita ingin memproduksi sebanyak 240 unit. 240 sama dengan 21,13. Kita masukkan itu tadi, apa namanya, ke rumusnya. Dimasukkan ke X1 0,50, X2 0,47, 240 21,13
X1 0,50, X2 nya kita ganti menjadi yang ini. Jadi kita masukkan ke dalam fungsinya menjadi 0,53 X1. Nih, sama seperti tadi ini, 0,53 dengan X1 bisa dilihat. Kita masukkan, lalu kita pangkat 0,47. Oke. Terus 0,47 nya sama dengan 240 sama dengan 21,13 X1 pangkat 0,50. Nah, X1 nya kita keluarkan. Caranya adalah jadi begini, 0,53. Oke. 0,47 X1 kita keluarkan. X1 adalah X1 pangkat 0,50. Berarti X1 pangkat 0,50. Nah, sudah seperti ini. Lanjut lagi, 240 sama dengan 21,13. X1 ini dengan X1 ini bisa kita gabung untuk kita sederhanakan. Jadi bisa dibilang seperti ini, 0,53 pangkat 0,47 X1 0,50. Nah, 240 sama dengan 21,13. Nah, ini kita kali 0,53 dikali pangkat 0,47. Tadi sudah kami cari, itu hasilnya adalah 0,74. Mungkin kalau tidak percaya nanti bisa dicari lewat kalkulator. Ya, 0,74. X1 tetap ada 0,50. Oke, baik, kalau tidak mau kita pindah ke sini. 240 sama dengan, nah ini 21,13 kita kalikan dengan 0,74 tadi. Hasilnya itu adalah 15,63. Nah, 15,63 dikali X1 0,50. Nah, sudah seperti ini. Kita 240 nya kita keluarkan menjadi seperti ini. X1 0,50 sama dengan 240 per 15,63. Oke. X1 0,50 itu sama dengan 240 dibagi 15,63 itu sama dengan 15,35. Nah, sampai sini kita keluarkan pangkatnya menjadi X1 sama dengan 15,35 dikali pangkat 1 per 0,50. Nah, X1 sama dengan, ini tadi sudah kami cari di kalkulator dan hasilnya itu sekitaran 235,6225. Itu yang kami dapat tadi. Nah, ini berarti 235,62. Kita ambil dua angka di belakang koma saja. Nah, berarti kita sudah dapat nilai dari X1 nya, teman-teman. Lalu untuk mencari nilai X2, ini kita substitusikan atau kita gabungkan dengan yang ini tadi. Oke. X2 sama dengan 0,53 dikali 135,62. X2 sama dengan ini 0,53 kita kalikan dengan 235,62. Hasilnya sama dengan 124,87. Nah, ini adalah hasil dari X2 nya.
Nah, sudah selesai semua, kita tinggal udah mendapat input optimal untuk X1 nya adalah 235,62 dan input optimal untuk X2 nya adalah 124. Ini penggunaan input masing-masing yang optimal. Untuk X1 nya adalah 235,62 dan X2 124,87. Lalu kita cari nomor 3, yaitu keuntungan. Oke. Yang mesti kita ketahui, harga output kita adalah harga output sama dengan 5.000. Nah, berarti total penerimaan atau total pendapatan kita adalah 5.000 kita kalikan dengan kita ingin memproduksi sebanyak 240 unit, berarti kita kalikan dengan 240. Hasilnya adalah Rp1.200.000. Nah, kita sudah dapat. Ini adalah total penerimaan atau total pendapatan kita. Oke, kita asumsikan semuanya terjual habis sebanyak 240. Nah, lalu untuk menghitung keuntungan kita harus mencari total biaya. Total biaya sama dengan X1 tadi biayanya adalah 2.000 per unit, X2 sama dengan 4.000 per unit. Total biaya sama dengan, nah, angka ini kita kalikan dengan input optimal yang tadi, 2000 dikali 235. 2000 kali 235,62 itu terus kita tambahkan dengan 4000 yang X2 kita kali juga dengan input optimal dari X2 tadi 124,87. Nah, hasilnya itu adalah 471.240 rupiah ditambah 499.480 rupiah kita tambahkan sama dengan 970.720 rupiah. Ini adalah total biaya kita. Total biaya. Nah, untuk mencari keuntungan itu sama dengan total pendapatan dikurang total biaya. Oke, berarti sama dengan 1.200.000 dikurang 970.720 rupiah, hasilnya sama dengan 229.280 rupiah. Ini adalah keuntungan yang didapatkan dari hasil produksi tadi dengan fungsi produksi yang telah kami hitung. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 5 tentang asumsi dari fungsi produksi yang telah kami dapatkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Selamat malam.